Oh iya. Tutorial merokok. Rokoknya Jarum Super. Jarang di rumah, sukanya pergi. Pertama-tama rokoknya itu dicium pakai hidung. Setelah itu siapkan korek, pemantik api, rokok sebelah kiri tempelkan ke mulut. Seperti ini. Iya. Ini harganya 2000. Kalau udah sedot 2 kali 2500. jadi 1800. Berkurang. Aku telah dewasa. Aku wis jembutan. Kalau nyer tak ngevlog minggu bahkan saat ini sedang di karoseri Mas Aris. Aris itu nama singkatan Aris, untuk kepanjangannya anak remaja Sijo. Ini ya teman-teman, itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12 armada yang sedang dimodifikasi. Entah itu yang standar kontes, standar kerja, maupun standar jeglek yang memang dananya belum memungkinkan atau masih memperhitungkan untuk mengeluarkan dana. Ini yang baju merah namanya Mas Edi. Di sebelah sana ada Mas Eron dan Mas Hakim dan Mas Isa, semua rekan-rekan dari tim Aris Putrawan. Rokok cek penak ngomongnya. Oh rokoknya matinan mendung masalahnya. Panjang. Dan ini di sebelah saya armada Bolawu. Wah batu nentek. Tip-tip kok nyer? Ya saya ketip Kak. Lah batu nentek nih. Asli ketip. Nek ketip berarti lagi nyuting. Goblok wae, Gang. Angel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramisa, bertemu lagi dengan saya Bu Hari. Nah, untuk kali ini saya masih pakai topi ya. Nah, untuk saat ini saya berada di karoseri Aris Putra, yang mana di sini saya tidak ada acara untuk pesan bak atau yang lainnya, melainkan saya hanya ingin memberikan gambaran atau referensi untuk remersa-remersa semuanya yang ingin mengambil bak atau membeli bak beserta dengan variasinya. Nah, di belakang saya ini ada sekitaran 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ada 12 armada yang mana didominasi atau semuanya dari pabrikan Mitsubishi Canter 125 PS. Baik itu ada yang HD, ada yang super speed, dan rata-rata HD dan super speed saja ya, tidak ada yang lainnya. Nah, di sini saya akan sedikit memperlihatkan mulai dari beberapa kendaraan di sini tuh menggunakan ingin membuat truk dengan kategori standar kontes dan standar kerja. Yang mana artinya standar kontes dan standar kerja itu berarti apabila truk tersebut diikutsertakan dalam ajang kontes truk itu layak, dan apabila truk tersebut digunakan untuk sistem kerja itu juga layak karena tidak begitu ribet ya. Gampangannya jawabannya seperti itulah. Nah, di sini ada 1, 2 yang dari depan, yang mana untuk biru ini atau yang bertuliskan Race Sinar Bali Official ini sudah hampir ready atau bisa segera untuk dibawa pulang. Yang mana untuk tipe kategorinya kalau ini sih, kalau menurut saya sudah masuk ke standar kontes ya, karena untuk belakangnya sudah ada bokong semoknya. Dan kalau untuk standar kerja saya mendefinisikan yaitu yang di sebelah kiri ini masuk, kalau untuk menurut saya ini masuk ke kategori standar kerja. Tapi apabila diikutsertakan untuk kontes ini juga menurut saya layak ya, apabila memang ada kategori yang disediakan oleh dewan jurinya tersebut. Kita lihat ke bagian belakang. Nah, ini saya sudah berada di ruangan dalam ya, namanya ruangan ada di dalam ada di luar ya. Ini di ruangan dalam ini ada beberapa truk yang memang sedang diproses untuk
pembuatan variasi dan juga pemasangan joknya sudah dipasang semua, tinggal hanya pembuatan variasi-variasinya. Contohnya yang di sebelah saya ini memang kenapa kok pembuatan variasinya harus ada truknya, dikarenakan kalau tidak ada truknya, tidak ada kabinnya, itu kalau misalnya kita sudah dimal saja, nanti pas proses pemasangannya biasanya ada sedikit geser. Makanya dianjurkan untuk waktu pemasangan variasi atau pembuatan variasi itu truk ada di karoseri, karena untuk proses mal-malannya dan biar untuk pas pemasangannya itu dia lebih sepan, tidak ada sedikit penggeseran, karena memang diharuskan lebih optimalnya memang truk harus datang ke sini. Nah, ini ada juga di sebelah kanan. Ini di sebelah kanan saya ini ada salah satu truk juga dari produsen Mitsubishi Canter ya, yang diproduksi oleh Mitsubishi dengan tipe Canter 125 PS. Nggak tahu ini karena sudah ditutup tentang bodi atau super speednya nggak kelihatan. Ini menggunakan warna diambil dengan warna merah, tapi saya juga kurang tahu apakah STNK-nya masih warna kuning kombinasi atau sudah dirubah menjadi ke merah kombinasi. Karena tadi untuk yang biru sendiri pun itu untuk STNK-nya masih kuning kombinasi. Nah, untuk proses masalah care-nya itu lolos atau tidaknya saya tidak tahu, karena itu bukan dari domisilinya, tidak dari Kabupaten Batang atau bukan dari wilayah Alas Roban sendiri. Nah, setelah dari sini kita akan menuju ke sebelah kanan lagi nih Remisa. Nah, ini di sebelah di depan saya ini ada beberapa rokok, korek, kopi, dan aqua ya. Nah, yang pasti saya tidak mau meliput itunya, tapi yang mau saya liput adalah truk dan variasinya, yang mana ini mengusung konsep modifikasi sedikit ekstrim atau hampir mendekati dengan Sidawuk ya. Kalau Sidawuk itu saya mengambil konsep modifikasi elegan, jadi tidak terlalu banyak lekuk-lekuknya, dan ini memang hampir mirip. Juga untuk sebelah perisai sampingnya itu bisa dilihat. Nah, itu konsepnya hampir sama seperti Sidawuk. Nah, ini konsepnya hampir sama seperti Sidawuk ya, yang mana tidak begitu banyak lekukan-lekukan atau varian-varian yang ada di depannya. Dan ini ada kendaraan dengan tipe Isuzu NMR 71 ya, atau dari pabrikan Isuzu seperti itu Remisa. Kita kembali lagi ke sini dan kita akan sedikit wawancara dengan salah satu perakit atau penggarap dari variasi-variasi yang ada di karoseri Aris Putra. Ini ada Mas Isa. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam. Gelap nggak? Gelap. Ya, coba dibuka dulu kacamatanya. Iya. Oh, ini Mas Isa ini kebetulan yang sedang pegang alat-alat, makanya Mas Isa yang saya tanyakan. Ini Mas Isa ingin membuat apa ini Mas? Cerobong. Cerobong. Ya. Cerobong dengan tipe standar atau yang terbaru, yaitu yang bisa disebut dengan cerobong kobra. Ini terbaru, cerobong kobra. Cerobong kobra. Iya. Oh, cerobong tipe standar. tipe standar. Ini rencananya mau dipasang untuk dan variasi blok rapat dari depan sampai belakang, atau yang hanya belakangnya tidak ada bokong semuknya. Ini karena standar kan jadi pasnya sama stainless. Oh, pasnya sama stainless. Ntar ini pakai stainless, cerobongnya pakai ini. Berarti di Aris Putra ini memang kita boleh meminta request mau dibuat seperti apa, tapi juga ada himbauan dari sang konseptor atau perakit variasinya ya. Itu memang dipikirkan dulu apakah dengan model cerobong seperti ini atau dengan variasi pengaman seperti ini itu akan tepat atau tidak tepat. Jadi semuanya tepat, tapi kadang waktu disawang atau waktu kita lihat itu kurang pantas ya Mas Isa ya, seperti itu. Kita kan ambil tengah-tengah. Kadang kan konsumen minta yang gini-gini, terus kita kasih saran kalau gini-gini gimana. Oh ya. Soalnya ini bagusnya sama yang ini bagusnya sama yang ini. Ntar kan jadi mikir konsumennya, tapi pengen yang ini, tapi kok bagusan kayak gini. Jadi kita ambil tengah. Ya udah, saya bikin kayak gitu tapi saya modif lagi biar pantas. Nah, jadi tidak sembarang istilahnya kita konsepnya itu konsumen pengen seperti ini ya kita turutin, itu tidak, karena itu juga menyangkut nama baik dari sang konseptornya sendiri ya, atau perakit variasinya. Karena nanti begitu ditanya, begitu ada konsumen datang ke sini, ini bikinan dari karoseri Aris Putra.
siapa sih yang mengkonsep ini semua? Mas Isa ini otomatis Mas Isa ini bisa nanti dia di blacklist dari Aris Putra untuk diperistirahatkan dulu, tidak kerja dulu. Nah makanya di sini diperbandingkan, kita harus memperbandingkan untuk konsep seperti ini layaknya dengan bagaimana dan konsep seperti ini layak dengan yang bagaimana. Mas Isa terima kasih waktunya, silakan lanjut bekerja ya. Semoga sukses dan semangat kerjanya. Amin. Oke, kita langsung menuju ke depan lagi karena ada salah satu konseptor yang di Aris Putra ini akan saya wawancara. Oke, kita menuju ke jalur depan. Nah, ini saya sudah berada di depan ruangan dari karoseri Aris Putra, yang mana saya sudah bertemu dengan yang tidak asing lagi ada Mas Sugeng Jalur Pantura. Mas Sugeng. Oke, selamat sore. Selamat sore. Ya. Oke. Gimana kabarnya untuk Mas Sugeng? Alhamdulillah. Nah ini Mas Sugeng ini adalah salah satu konseptor juga yang ada di karoseri Aris Putra. Ownernya. Ownernya, Ya. owner konsep. Owner semua di sini. Owner semua di semuanya. sini. Oh ya, ini memang sedikit gini. Ini kita ngobrol-ngobrol agak serius ini Mas Oke, Sugeng. siap. Ini Mas Sugeng. Kan ada beberapa dari penonton saya itu yang bertanya ini ya. Ya. Apakah di Aris Putra itu kan terkenal dengan ya yang sering saya tayangkan itu truk-truk yang berbau modifikasi untuk kontes. Ya. Dan memang harganya pasti tidak murah ya untuk budget, Ya. itu sangat menguras budget. Ini kemarin ada yang bertanya kepada saya, apakah di Aris Putra ini itu kita bisa pesan dengan sesuai budget kita gitu loh. Misalnya kok kalau yang lain menggunakan bahan kayu dari merbau. Ya. Nah, terus catnya menggunakan yang cat nomor 1 yang bisa buat untuk mengaca Ya, atau bisa melihat ya, wajah bisa, kita. bisa. Nah, semisalnya ini ada penonton atau salah satu calon konsumen yang ingin pesan menggunakan, Mas budget saya kok cuma sekian. Ini bisa nggak kalau misalnya saya pesan di Aris Putra dan istilahnya dicarikan jalan keluarnya, apakah nanti apanya yang digoreng atau gimana? Monggo untuk Mas. Oh, bisa. Kalau untuk saya menambahkan ya, kalau untuk mengurangi itu tidak bisa. Tidak bisa. Kita tidak bisa mengurangi bahan-bahan material yang sudah standar di kita. Cuman kalau kok minta yang harga sekian, terus modelnya sekian itu bisa. Tapi kalau untuk pengurangan bahan, pengurangan kualitas kita tidak bisa. Tetap kualitas diutamakan. Kalau model kita mengikuti harga seperti itu. Bisa semua pokoknya. Bukannya di sini. harga mengikuti model. Apanya? Harga mengikuti model atau model mengikuti harga? Ya model mengikuti harga. Sama. Bukan harga mengikuti model. Ya sama, itu aslinya kan harga mengikuti model maupun model mengikuti harga itu kan sama gitu loh. Contoh seperti ini, ada yang minta standar kerja. Standar kerja itu kan seperti apa, kan banyak banyak klarifikasinya. Banyak apa itu? Apa? Spesifikasi, maksudnya kok klarifikasi. Dan juga banyak banyak variannya. spesifikasi gitu loh. Kalau standar KIR itu baru satu spesifikasi. Tapi kalau standar kerja itu berbagai macam spesifikasi gitu loh. Kalau standar KIR itu kan sebagai contoh, kalau di bumper masih standar, nggak dirubah apa-apanya. Terus pengaman juga pakai pipa, entah itu pakai besi letter C gitu loh. Kalau standar kerja kan bergantung kerjanya itu di medan apa gitu loh. Kok medan berlumpur berarti ya modelnya kayak gini. Kalau di model perkotaan seperti itu kan itu namanya standar kerja. Kalau standar KIR itu ya sesuai KIR gitu loh. Itu harganya pun ya bisa dibilang seminimal mungkin gitu. Kalau standar kerja itu otomatis belum bisa dibuat harga yang seminimal seperti itu. Berarti dari Aris Putra ini juga mengikuti permintaan dari konsumen. Apabila konsumen mempunyai budget yang bisa dibilang minim ya, Mas Sugeng ya, itu kami juga dari Aris Putra juga menyediakan. Dan apabila Remisa sendiri yang ingin menjadi konsumen di Aris Putra yang mempunyai budget istilahnya maksimal atau tidak ada limitnya, kami juga menyediakan mengikuti dari permintaan konsumen tersebut. Dan yang pasti perlu diingat tadi kata Mas Sugeng, salah satu dari CEO-nya di Aris Putra Karoseri ya, beliau mengatakan kami mengurangi harga tapi tidak mengurangi kualitas, itu yang paling utama. Karena setahu saya yang saya pernah pegang beberapa truk dari beberapa armada itu ada yang kami mengurangi harga tapi kami juga mengurangi kualitas atau mengurangi bahan-bahannya. Nah mungkin kalau di sini
kami mengurangi harga tapi kami tidak mengurangi kualitas, berarti harganya tidak bisa kurang. Istilahnya seperti itu. Oke, sampai di sini dulu perjumpaan kita kali ini di acara studi banding di karoseri Aris Putra. Semoga sedikit bermanfaat dan sedikit membuat Anda marah karena melihat wajah saya yang semakin lama semakin tampan ya. Dan juga yang pasti saya doakan untuk Remisa dimanapun Anda berada, semoga diberi kesehatan, keselamatan, kelancaran rezeki, keberkahan rezeki dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salam dari saya Bu Ari dan Dari saya Mas Sugeng, Jalur Pantura. kita bertemu lagi di episode berikutnya dan yang pasti wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami pamit undur diri. Dadah.